Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sama-sama kita hormati Ustaz Hasbi. Beliau orang Turki asli, tapi karena sudah banyak makan terasi jadi bahasa Indonesianya lancar. Dan bersama kita penerjemah buku Al-Mukarram Ad-Doktor Saifullah Kamali. Kita merasa dimuliakan, dihormati, diagungkan Allah bisa duduk bersama orang-orang baik. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah karena bersama dengan orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ittaqullah, takutlah pada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, selalulah bersama orang baik. Tiga ini jangan pernah dipisahkan: iman, takut pada Allah, dan selalu bersama dengan orang baik. Hari ini kita bersama dengan orang baik, tapi nanti kita pulang ke rumah mereka sudah tidak lagi dengan kita. Kita insya Allah akan tetap bersama dengan orang baik. Khairu jalisin fiz zamani kitabun, teman terbaik adalah buku, dan salah satu bukunya adalah biografi Badi'uz Zaman Said Nursi rahimahullah. Untuk almarhum Badi'uz Zaman Said Nursi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 25 menit saya akan sampaikan materi buku ini. 25 menit buku 99 tanya jawab salat, setelah itu baru tanya jawab. Membaca buku dalam 25 menit yang jumlah halamannya 1002 halaman dalam 25 menit, bahasa Arabnya mustahil. Nah, sebab itu ini hanya sekelumit 0,01% dari isi buku. Saya kesan pertama dengan Badi'uz Zaman Said Nursi itu justru bukan waktu baca buku beliau, justru ketika saya sedang baca buku tentang Tarbiyatul Aulad, mendidik anak. Jadi dalam buku Tarbiyatul Aulad itu diceritakan ada seorang anak bisa hafal kamus Al-Muhit, tebalnya 3 kali Quran. Lalu ketika ditanya, makanan kamu apa? Kok bisa hafal kamus? Maka Said Nursi anak itu menjawab, waktu menyusukan saya, ibu saya dalam keadaan berwudu. Jadi waktu baca itu, padahal buku yang saya baca bukan buku Said Nursi dan tidak ada kait mengait dengan biografi Said Nursi, mohon maaf, tapi terkait justru pendidikan anak. Loh, ini kok unik. Jadi sejak itu saya cari-cari biografi beliau, dan Allah mempertemukan saya dengan buku-buku beliau, dan Allah memberikan jalan mudah, dipertemukan dengan Ustadz Hasbi beberapa tahun yang lalu, bedah buku di Masjid Agung An-Nur. Dan hari ini kami berteman baik, insya Allah panjang umur, sehat badan. Kami akan ada napak tilas menelusuri jejak kehidupan Said Nursi di Turki nanti insya Allah. Bagi yang mau ikut silakan, ongkosnya belum kami tetapkan. Ada saya tulis beberapa poin-poin, mudah-mudahan waktunya cukup, kalau tidak nanti kita lanjutkan di majelis yang lain. Pertama, buku ini ditulis dalam waktu 14 tahun, dari 1944 sampai 1958. Jadi artinya penuh dengan ketelitian. Menterjemahkannya 2 tahun dalam waktu penterjemah dalam keadaan sakit. Jadi bukan sembrono, karena ada juga orang menulis buku ditulis pagi sore selesai. Nah ini, jadi 14 tahun itu penuh dengan check and recheck, kualitasnya, informasinya, datanya. Lalu kemudian dari murid-murid yang original, yang asli pernah menuntut ilmu kepada beliau, lahirlah buku 1002 halaman yang ada di tangan kita. Kemudian Said Nursi meminta supaya biografi beliau hanya yang terkait dengan keimanan. Ini poin yang kedua. Dia tidak mau ditulis yang bersifat pribadi, tak ada hubung kait dengan keimanan.
Jadi banyak juga sekarang orang menulis buku biografi, semua dia tulis. Dia makan apa, ngantuknya, jadi kemudian tidak ada hubungan sama sekali. Kira-kira kalau kita baca itu iman kita nambah atau tidak? Tidak ada hubungan. Tapi Said Nursi coba lihat ketelitiannya. Tulislah biografi saya, kalau kamu mau tulis, tapi yang terkait dengan keimanan. Makanya kalau membaca buku ini, saya ketika membaca beliau di penjara selama 6 tahun, rumah tahanan 6 tahun, 8 tahun di beberapa tempat. Ada yang satu rumah tahanan khusus depan kantor polisi, lengkap dengan gambarnya. Rumahnya sebelah kiri, rumah kayu, tahanan kantor polisi sebelah kanan. Begitu membaca buku ini terasa ringan beban kita. Terasa ringan bahwa bully-bully itu nggak ada apa-apanya. Itu cuma upil-upilnya Said Nursi aja. Jadi betul-betul bahwa beliau berkata, tulislah yang terkait dengan keimanan. Di situ kita mengenal Allah, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ada seorang hambanya yang luar biasa bernama Badi'uz Zaman Said Nursi. Poin ketiga, buku beliau baca, setelah itu minta hapus. Jadi yang menulis biografi ini murid beliau. Lalu setelah ditulis dia tanya, mana yang udah kamu tulis? Ini dia baca ulang, mana yang tidak sesuai dia suruh hapus. Jadi yang mengeditnya dia sendiri. Banyak sekarang orang nulis tentang dirinya, dia tulis sendiri, dia puji sendiri, dia agungkan sendiri. Kalau nggak sesuai pujiannya dia tambah sendiri. Ini tidak. Yang menulis orang lain dari kacamata pandang orang lain, ada yang terkait dengan bersifat pribadi, tidak ada hubungan dengan keimanan, suruh hapus. Dan kalau dia melihat ini tidak sesuai, dia suruh buang. Ini buang, ini ambil. Editornya beliau sendiri. Kemudian poin keempat, buku ini ditulis hanya murid-murid setia saja. Karena banyak level-level murid. Sahabat Nabi pun dalam kitab biografi sahabat Nabi seperti Usudul Ghabah atau Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, itu ada level-levelnya. Ada Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 yang dijamin masuk surga. Ada sahabat yang ikut perang Badar 313 lebih kurang. Ada sahabat yang awal-awal hijrah. Ada sahabat level terakhir yang masuk Islam setelah Fathu Makkah tahun ke-8, 9, 10. Itu yang paling terakhir karena sudah tak ada alternatif lain. Akhirnya ujung-ujungnya masuk Islam. Nah, yang menulis biografi ini murid-murid pilihan Said Nursi. Poin kelima, yang dihadapi Said Nursi itu bukan tanggung-tanggung. Yang dihadapi itu mimbar DPR, Parlemen Perwakilan Rakyat, bicara di depan parlemen. Mereka dengan lantang berkata, agama adalah racun. Itu yang dihadapi oleh Said Nursi. Jadi jangan heran kita kalau ada beberapa pencobaan pembunuhan, dakwaan di pengadilan, karena mereka menganggap Said Nursi sebagai penyebar racun, karena dia penyebar agama. Di zaman Said Nursi, komunis dari Rusia, lalu kemudian serangan sekuler liberal dari barat. Dua yang menyerang, satu sekuler liberal, yang satu lagi komunis. Yang satu beragama tapi seremonial, yang satu lagi tidak beragama sama sekali. Sementara Said Nursi dalam posisi negeri yang terjajah. Di tengah kesulitan kelemahan itu dia berhadapan dengan kekuasaan pemerintah yang lantang di depan parlemennya berkata bahwa agama adalah racun. Jadi ketika membaca ini, sehebat-hebatnya, separah-parahnya penolak ceramah kita, kan belum ada yang teriak agama adalah racun. Mungkin dalam hatinya ada, cuma kita tak tahu kan. Hanya tapi yang terang-terangan gitu tidak ada. Tapi Said Nursi menghadapi langsung. Kemudian poin keenam, beliau banyak kali dipenjara dalam rumah tahanan, baik penjara besi, penjara rumah kayu. Nyaris dihukum mati beberapa kali. Tapi kalau tidak kata Allah, maka tidak. Betul pesan Nabi SAW, la ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in. Berkumpul semua umat di dunia ini mau memudaratkanmu, la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Mereka tidak akan mampu memudaratkan kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Iyamsaskallahu bidurrim fala kashifalahu iyyahu. Kalau ada orang mau membuat kamu sulit, susah, mati, mereka tidak akan mampu melakukan itu kecuali memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Keberanian tidak membuat orang cepat mati, ketakutan tidak dapat memperlambat ajal.
Jadi jangan sampai, itu mesti ditanamkan dalam hati kita. Keberanian tidak membuat orang cepat mati, ketakutan tidak membuat orang cepat tiba ajalnya. Tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Jangan pulang dari sini remnya dicopot, semua ngebut. Kenapa kamu gini? Tangkap sama polisi. Kenapa kamu begini motornya? Keberanian tidak membuat cepat mati. Bukan itu maksudnya. Keyakinan yang kuat dari Badi'uz Zaman Said Nursi. Poin ke-7. Ketika Said Nursi dipuji dengan kecerdasan otaknya, kehebatan ilmunya, apa kata beliau? Kata-kata ini sangat berkesan dalam hati saya. Khasiat anggur lezat tidak dicari pada tangkainya yang kering. Khasiat buah anggur yang lezat tidak dicari pada tangkainya yang kering. Akulah tangkai kering itu, kata Said Nursi. Sedangkan anggur yang lezat itu adalah Al-Quranul Karim. Orang sekarang kan tidak begitu. Kalau dipuji, akulah anggur itu. Adapun yang lain itu hanya tangkai-tangkai kering saja. Betul pesan Nabi, man tawadha'a lillah illa rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, Allah mengangkat derajatnya. Berapa banyak orang yang populer ketika hidup, ketika mati hilang nama besarnya. Said Nursi sudah meninggal, tapi sampai hari ini masih dikenang sepanjang zaman. Badi'uz Zaman, orang yang amat sangat hebat, terkagum, terpopuler, termasyhur di zaman ini. Dan sampai hari ini bukunya tidak hanya di Turki, sampai ke kita di Indonesia, di Asia Tenggara. Lalu kemudian poin yang ke-8, beliau lahir di desa Nurs. Badi'uz Zaman Said namanya, Nursi ya di ujungnya itu Nursi, juga sama juga seperti orang kita. Ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Bantani, ya di ujung itu artinya orang Banten. Nursi, orang Nurs. Lahir 1877. Mudah, adik-adik kalau mau mengingat tanggal lahir orang, ingat yang berdekatan. Dengan mengingat tahun lahir Said Nursi, automatically maka sudah mengingat tahun lahir saya. Said Nursi 1877, Abdul Somad 1977. Mudah ingat. 1877. Lalu kemudian wafat 1960. Allah beri pinjaman umur buat beliau selama 83 tahun. Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Kata Nabi, umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Sedikit sekali yang melampaui 70. Said Nursi termasuk yang sedikit itu. Dan orang yang sedikit disebut dengan Badi'uz Zaman, orang yang sedikit di zaman itu. Makanya kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Orang yang paling baik kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya, baik amalnya. Said Nursi masuk. Adik-adik yang hari ini soleh, yang baik, yang sudah hijrah, itu baru dapat 50%. Baik amalnya, belum tentu panjang umurnya. Abdul Somad masih pertengahan, belum tentu panjang, tapi beliau sudah mencapai itu. Tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Ada orang panjang umurnya, kerjanya warung kopi mabuk, batuk, mati. Tapi beliau panjang umurnya penuh dengan jihad, kehidupan yang luar biasa. 9. Saya pakai poin-poin. Saya selalu bicara ceramah pun begitu. Bedah buku, ceramah, presentasi, selalu pakai poin-poin. Gunanya untuk mendidik, karena saya dosen, supaya siswa-siswa pemikirannya itu sistematis. Ngomongnya nggak ngalor ngidul ke sana kemari, pas ditanya dia pun bingung. Nah, jadi kalau pertama mendidik siswa supaya sistematis, yang kedua supaya intel mudah buat laporan. 9. Beliau termotivasi oleh kakaknya. Jadi beliau punya seorang kakak, belajar ke para ulama di Turki waktu itu disebut dengan mulla, dan ilmunya luar biasa. Itu jadi motivasi. Nah, itu juga menjadi sumber inspirasi buat kita. Jadilah kakak yang menjadi sumber inspirasi bagi adik. Saya yakin kakak-kakak yang hadir ini akan menjadi sumber inspirasi bagi adik-adiknya, insyaallah. Kakakmu di mana? Ikut bedah buku Said Nursi. Adiknya termotivasi. Kakakmu di mana? Sakau. Nah, itu adiknya insyaallah ikut juga.
namanya makmum sakau. 9, beliau pernah mengalami suatu mimpi. Dalam mimpi itu melihat dunia kacau balau, kiamat, hancur berkeping, hancur lebur dunia. Tapi kemudian beliau selamat karena beliau duduk bersama para wali-wali dan nabi-nabi, bersama rasul-rasul, dan beliau bertemu dengan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Jadi setiap tokoh-tokoh besar itu ada sesuatu, betul. Mimpi juz'un min ajza'in nubuwah. Mimpi adalah satu dari bagian kenabian. Karena Nabi Ibrahim juga ketika dapat wahyu untuk menyembelih anaknya itu melalui mimpi. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka, aku melihat dalam mimpiku tadi malam aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Jadi mimpi salah satu dari bagian cara Allah untuk mengirimkan ilham. Kalau kepada Nabi wahyu sudah terputus, dan Said Nursi Badi'uz Zaman mendapat melalui mimpi. Ini tidak bisa disetting. Mimpi tidak bisa di request. Gak bisa sebelum tidur, ya Allah mimpilah seperti mimpinya Said Nursi, tidak bisa. Mimpi terbagi 3. Yang pertama ilham dari malaikat, dibawa dari Allah. Yang kedua waswasatus syayatin, bisikan setan. Yang ketiga proses berpikir di waktu siang, tidak kesampaian, terbawa di waktu malam. Itu maka lelaki dengan perempuan dipisah supaya jangan sampai terlihat, teringat-ingat, nanti malam terbawa. Karena ada namanya adghasu ahlam, bunga-bunga tidur, dan beliau mendapatkan mimpi. Mimpi itu menjadi suatu keyakinan dan kekuatan, menjadi sumber inspirasi. Istafti qalbak wa in aftauka, tanya hatimu walaupun seluruh manusia memberikan fatwa kepadamu. Ada saat-saatnya kita krisis kepercayaan, tak lagi ada manusia yang bisa kita percaya. Musuh keliling pinggang, kawan bersikap seperti lawan, menyikut dari samping, menyipak, menendang dari depan, menanduk dari belakang, menikam kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Oleh sebab itu ada saatnya yang dapat kita yakini hanya satu, Allah, dan Allah mengirimkan itu melalui mimpi. Said Nursi punya kelebihan itu. Makanya sebelum tidur malam berwudu dulu, habis berwudu sholat witir, selelah-lelah sengantuk-ngantuknya 1 rakaat. Ketika kita bersih, koneksinya lancar, dikirimkan Allah ilham yang baik-baik, yang suci-suci, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 11. Beliau orangnya kuat riyadhah. Riyadhah kalau buka kamus huruf ra. Tadi Ustaz Abdul Somad mengatakan Badi'uz Zaman Said Nursi itu kuat riyadhah. Ketika dibuka kamus lihat riyadhah, olahraga. Riyadhah artinya latihan spiritual. Puasa sunatnya banyak, makannya dikit, ngomongnya dikit, bicaranya tidak banyak. Dapat uang gaji dia pakai untuk kebutuhan saja, sisanya dia bagi ke muridnya. Dapat duit dari gaji, dapat uang dari hasil, dia untuk makan secukupnya. Setelah itu dia simpankan ke muridnya. Sampai suatu masa dia tanya muridnya, muridku yang kemarin aku kasih mana? Kata muridnya udah habis. Berarti kamu makan duit umat. Karena duit itu mestinya dicetak untuk buku, lalu bukunya dibagikan ke masyarakat. Itulah cara mengembalikan uang negara kepada umat. Beliau tidak mau memakan uang negara. Alangkah indahnya kalau anggota dewan, pejabat-pejabat seperti Said Nursi. Betul? Sayangnya mereka nggak ikut bedah buku ini. Mudah-mudahan mereka nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi rupanya kalau kita ikut sunnah Rasulullah, Allah akan abadikan hidup kita sama seperti abadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedikit makan, Said Nursi ikut sedikit makan. Nabi ikut sedikit mencintai dunia, Said Nursi juga ikut sedikit mencintai dunia. Maka beliau hidupnya umurnya panjang, berkah, sudah meninggal dunia, tapi hidupnya terus dikenang sepanjang zaman. Dan yang mengenangnya bukan orang Turki, justru orang Indonesia di Jakarta hari ini bedah buku. Dan apa yang kita lakukan siang ini menjelang petang ini ditonton oleh Said Nursi di alam barzah. Tersenyum dia melihat kita bersama. Mungkin wajah adik-adik tidak begitu terlihat, wajah saya pasti dia lihat. Tentu yang paling membahagiakan adalah penerjemah bukunya. Berapa banyak orang-orang hidup membuat suatu pertemuan, mengundang orang hidup, nama acaranya open house.
open terbuka, house rumah, open house rumah yang terbuka, disediakan makanan dari mulai ayam pop, ayam penyet, ayam mati, ayam sungsang, tapi orang tidak mau mampir, orang benci, orang marah. Berapa banyak open house pejabat di hari raya Idul Fitri orang tidak mau mampir, tapi Said Nursi sudah meninggal dunia, beliau masih bisa mengumpulkan kita. Banyak orang hidup ingin mengumpulkan, orang hidup tidak bisa, tapi ada orang sudah meninggal dunia mampu mengumpulkan orang hidup. Lama saya terpikir, Abdul Somad, kalau engkau meninggal nanti, apakah masih ada orang di Jakarta berkumpul mengenang engkau? Belum tentu. Mengenang Bob Marley masih ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka mengingat, membaca biografi Said Nursi sedang mengukur bahwa kita sebenarnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak ada apa-apanya. Maka lebih banyak kita berpikir, berbuat, berkreasi, kreatif, apa yang bisa kita lakukan. 12. Beliau hafal buku Maqamat Al-Hariri, lalu kemudian beliau hafal 2 kali baca. Jadi kalau buku itu dia baca sekali, baca kedua hafal. Lalu kemudian hafal kitab Jam'ul Jawami sampai keluar dari mulut beliau. Apa katanya? Apa kata dia? Qad jama'a hifzihi jam'al jawami jami'ahu fi jum'atin. Qad jama'a fi hifzihi jam'al jawami jami'ahu fi jum'atin. Dia sudah mengumpulkan, menghafal kitab Jam'ul Jawami dalam kepalanya semuanya dalam 1 Jumat. 1 Jumat itu maksudnya sepekan. Kita selalu menyebut seminggu karena kita selalu ingat hari Minggu. Sedangkan Badi'uz Zaman Said Nursi fi Jum'atin, sejumat. Jadi kalau mau ikut Badi'uz Zaman Said Nursi, mulailah hari ini, katakan kamu libur berapa lama? Sejumat, tidak lagi seminggu, karena beliau selalu mengingat hari Jumat. Jumat Sayyidul Ayyam, Jumat pertama kali Allah menciptakan Adam, pada Jumat hari kiamat, Jumat hari kemuliaan, hari Jumat selawat kita dibawa ke makam Nabi Muhammad SAW. Dia menghafal Jam'ul Jawami sejumat. Yang dia awalnya terinspirasi karena kakaknya, akhirnya kakaknya itu berguru kepada dia. Kakaknya tawaduk, rendah hati, setelah seleksi baca-baca, ternyata buku-buku semua yang dibaca itu kakaknya sudah hafal, ternyata adiknya sudah hafal. Akhirnya kakak dari Said Nursi belajar kepada Said Nursi. Kita belajar kepada keluarga beliau bahwa kakaknya menjadi sumber inspirasi, hafalannya kuat, tapi juga adik ternyata lebih kuat. 13. Beliau punya, ada seorang yang sangat sombong ketika itu bernama Mustafa Basha. Sebetulnya tulisannya Pasha. Pasha adalah gelar bangsawan-bangsawan, raja-raja. Makanya di tempat kita pun ada itu Muhammad Ali Basha, tapi sebenarnya Pasha. Tapi ketika Muhammad Ali Basha sampai ke Mesir, dia membuat masjid besar dan dia menjadi pemimpin Mesir. Orang Mesir tidak bisa membilang P, maka menjadi B, Basha. Sebetulnya yang betul adalah Pasha dari Turki. Mustafa Pasha ini sombong sekali, angkuh orangnya. Lalu kemudian suatu malam bermimpilah Said Nursi bahwa datang Abdul Qadir Al-Jilani, wali Allah yang disebut dengan Sultanul Aulia. Abdul Qadir Jilani datang dalam mimpinya dan berkata, wahai Said Nursi, pergilah engkau menemui Mustafa Basha dan bunuhlah dia, karena dia pemimpin yang zalim. Said Nursi datang menemui Mustafa Basha. Mustafa Pasha dia datang. Mustafa Pasha, kamu mau apa? Kata Mustafa Pasha, aku datang mau membunuhmu. Lalu kemudian kata Mustafa Pasha, kalau kamu memang mau melanjutkan niatmu itu, kamu dites dulu, dikumpulkan dengan ulama-ulama. Mustafa Pasha mengumpulkan ulama-ulama yang hebat-hebat untuk berdebat dengan Said Nursi. Begitu dikumpulkan, dikasih minum teh, dikasih teh. Nah, jadi waktu itu kalau orang sudah berkumpul dikasih teh. Hari sekarang tidak lagi dikasih teh karena banyak diabetes, maka dikasih air putih aja. Ketika dikumpulkan ulama-ulama ini, semua ulama-ulama itu sibuk membaca buku. Semua ulama-ulama itu sibuk membaca buku, dan Said Nursi dengan tenangnya menikmati teh. Di situ Mustafa Kamal Pasha sadar. Dia tahu ini ulama ini semuanya ketakutan. Kenapa? Karena nggak minum teh. Sedangkan
Said Nursi dengan tenangnya seolah-olah tidak ada. Dan ketika terjadi perdebatan, semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab oleh Said Nursi. Maka Mustafa Pasha terpukau dan dia mengaku kalah. Artinya apa? Pada saat itu ilmunya, makna membunuh, menikam itu bukan menombakkan tombak anak panah di tangkai jantung, artinya mengalahkan dalam bidang keilmuan. Jadi banyak juga orang sekarang mengaku berilmu, tapi kalau di depan jamaahnya banyak ilmunya, hebat di depan jamaah. Al-alim bainal juhala, orang alim di antara orang dungu. Nah, itu lebih baik kita menjadi orang jahil bainal ulama. Kalau saya lebih memilih menjadi jahil bainal ulama daripada alim bainal juhala. Makanya saya suka berada di majelis para habaib, majelis ulama-ulama, duduk bersama mereka, duduk bersama Habib Umar bin Hafiz, duduk bersama majelis Syekh Ali Jum'ah. Saat itu kita sedang merasa jahil bainal ulama, sedangkan Said Nursi alim bainal ulama. Nah, ini luar biasa beliau. Sekarang banyak orang diakui keilmuan hebat, tapi di tengah murid-muridnya, itu guru hebat, itu guru kami. Siapa yang ngomong? Ya kami. Said Nursi tidak begitu, tapi diakui. Oh, sudah habis 25 menit. Tadi saya mulai jam 2 kurang 25, sekarang sudah jam 2. Sementara poinnya baru saya baca poin ke 14. Oke, tak apa-apa, kita lanjutkan. Saya tambah. Ini buku saya, buku ini sudah lama dan tipis. Ini saya baca nanti paling 10 menit aja. Buku Said Nursi ini jauh lebih penting daripada buku Abdul Somad. Mudah-mudahan nanti di surga saya ketemu dengan Said Nursi. Diberinya saya sapaan. Hampir saya masuk surga, enggak jadi, ditarik sama Said Nursi sini. Karena dulu kau bedah buku kau 10 menit kan, kau tambah, ayolah. Oke, kita lanjutkan. 14, Said Nursi tidak menerima gaji. Kata beliau, yang aku ambil ini sesuai dengan tujuan hidup saja, untuk makan dan keperluan sehari-hari. Halaman 15, Parlemen Inggris. 15, Parlemen Inggris pernah mengeluarkan statement, selama Al-Quran ini ada di tangan mereka, kita tidak akan mampu menguasai mereka. Ini salah satu motivasi kenapa Said Nursi fokus pada Risalah An-Nur. Jadi kitab beliau yang populer, yang paling hebat itu adalah Risalah Nur. Risalah Nur adalah tafsir Al-Quran. Banyaknya sebanyak 130 risalah. Apa motivasi awal beliau? Karena beliau pernah mendengar, membaca, ada Parlemen Inggris berkata, selama Al-Quran ini ada di tangan umat Islam, kita tidak akan mampu mengalahkan mereka. Itu menjadi pemicu bagaimana Said Nursi menulis, menafsirkan supaya umat ini tidak meninggalkan Al-Quran. Jadi beliau kontribusinya terhadap Al-Quran ini luar biasa, sehingga sampai hari ini orang Turki, orang Indonesia, seluruh dunia, di halaman ujung akhir-akhir itu banyak komen-komen umat Islam dari berbagai macam profesor, guru besar, sarjana, dosen terhadap Risalah An-Nur karya Said Nursi. 16, ada ulama besar, mufti dari Al-Azhar Kairo Mesir, namanya Profesor Dr. Syekh Baqit Al-Muti'i, datang ke Istanbul, Turki, dipertemukan dengan Said Nursi. Setelah ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang, lalu kemudian Syekh Baqit Muti'i bertanya kepada Said Nursi tentang Eropa dan Turki Utsmani. Apa pendapat kamu wahai Said Nursi tentang Eropa dan Turki Utsmani? Ini jawaban dia. Inna Eropa amilatun bil islamiyah fasatalidu yauman, wa innal Utsmaniyah hamilatun bil urupiyah fasatalidu yaumamma. Eropa mengandung Islam, nanti masanya dia akan melahirkan negara Islam. Utsmaniyah mengandung Eropa, sampai masanya dia akan melahirkan negara Eropa. Ungkapan ini dia ucapkan hampir 100 tahun yang lalu. Buktinya baru terlihat hari ini. Kata dia, Eropa sedang mengandung Islam, sampai masanya nanti akan melahirkan negara Islam. Utsmaniyah mengandung Eropa, sampai masanya akan melahirkan negara Eropa. Orang kalau membaca ini, saya sendiri pun waktu membaca awal-awal, apa maksudnya? Ternyata sekarang barulah diteliti, yang meneliti orang barat sendiri, bahwa banyak negara-negara yang tidak berpenduduk Islam, tapi di sana terdapat Islam.
Betul kata Syekh Abdul Halim Mahmud. Berapa lama aku tinggal di negara tidak ada muslim tapi Islam ada, tapi di kampung halamanku muslim banyak, Islam tak ada. Kebersihan, disiplin, on time, tepat waktu, itu adalah ajaran Islam. Bahkan hari ini wali kota London dalam dengan pemilihannya muslim mulai bangkit di Eropa. Jangan sampai kita justru meninggalkan Islam. Insya Allah pada saat Islam bangkit di Eropa, kita pun tetap bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 17. Dia diputuskan dihukum mati. Apa kata Said Nursi? 13 April 1909. Andai saya punya 1000 nyawa, saya akan korbankan satu-satu nyawa itu untuk agama Allah. Diputuskan dia harus dihukum mati. Apa kata dia? 1000 nyawa saya akan berikan satu-satu nyawa itu. Kira-kira bagaimana perasaan hakim? Jadi saya misalnya hakim nih, saya dengan ini berdasarkan tuntutan jaksa dan bukti-bukti dikumpulkan oleh pihak berwajib, maka dengan ini memutuskan kamu dihukum mati. Tiba-tiba orang yang hukum mati itu berkata, hakim, andai ada 1000 nyawa, satu persatu akan aku berikan. Mungkin pucat juga hakim. Ini jawaban ini untuk adik-adik yang siap berjihad di jalan Allah. Mana tahu senasib dengan Said Nursi. Lalu diputuskan, hai engkau dihukum pancung, kursi listrik, suntik, mati. Jangan pucat, jangan takut, jangan cemas. Katakan, andai ada 1000 nyawa, satu-satu nyawa aku ini akan kuperjuangkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz enak ngomong gitu, coba kalau mengalami langsung. 18. Said Nursi punya mimpi besar mendirikan Universitas Madrasah Az-Zahra. Coba lihat konsentrasi dia. Jangan sampai Quran lepas dari tangan orang Islam. Dia menulis tafsir Risalah An-Nur, tapi dia tidak ingin umat ini bodoh. Kalau orang banyak merenung dengan berzikir, hatinya tajam, kata Said Nursi. Tapi kalau orang berpikir, otaknya tajam. Sekarang banyak orang hatinya tajam, otaknya tumpul. Banyak juga otaknya tajam, hatinya tumpul, sekuler, liberal, duit aja pikirannya. Oleh sebab itu maka otaknya tajam, cerdas, hatinya tajam, maka mesti menggabungkan integrated kurikulum antara Islam dan sains. Islam, sains harus ditemukan. Ide dari Said Nursi mendirikan universitas mungkin tidak terwujud dalam hidupnya, tapi diwujudkan oleh orang lain yang terinspirasi dengan pikirannya. Maka datanglah seorang pemikir dari Palestina bernama Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi. Dia katakan Islam ini tidak akan menang dengan meledakkan kedutaan Amerika. Islam ini akan bangkit dengan ilmu pengetahuan, sains, medis, teknologi, saintek, tapi hafalan Qurannya hebat. Dokter spesialis, tapi hafalan Quran sunnahnya hebat. Akhirnya berdirilah IIU, International Islamic University. Dari Said Nursi menular ke orang Palestina, Ismail Raji Al-Faruqi, akhirnya berdiri IIU. Awal-awalnya di dunia ini dua. Satu di Pakistan, IIU Islamabad, International Islamic University. Satu lagi di Gombak. Dulu awalnya mau dibangun di Indonesia, tapi Orde Baru mengatakan ini membahayakan bagi stabilitas keamanan nasional. Tidak jadi. Akhirnya diambil oleh Malaysia, didirikan oleh ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, yang sekarang di Gombak. Bangga kita karena tetap masih di Asia Tenggara. Itu semua artinya apa? Jangan pernah kita berpikir ide-ide kita ini kita saja yang melaksanakan. Cetuskan ide, menulislah, berpikirlah, insya Allah mati kita akan diamalkan orang lain. Itu yang dikatakan Nabi, idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadi fasilah, di tanganmu ada bibit anak korma, tanamkanlah. Mungkin bukan engkau yang akan memakannya. Coba kita lihat, dia orang Turki, tapi yang mengadopsi pemikirannya orang Palestina, yang mendirikannya orang Malaysia, yang menikmatinya orang Indonesia. Kita penikmat terbaik. Oleh sebab itu maka jangan pernah menyesal, jangan pernah tidak mau berpikir. Kemudian 19 politik. Ada saatnya beliau ikut politik, tapi ada saatnya beliau menghindari politik. Sama seperti Buya Hamka. Kalau kita mau komparasi, adik-adik yang menulis disertasi, skripsi, tesis bagus juga,
pemikiran politik komparasi antara Said Nursi dan Hamka. Hamka ada saatnya dia ikut politik, tapi ada saatnya dia melepaskan diri dari politik. Begitu juga dengan Nasir, ada saatnya dia ikut politik, sempat menjadi menteri, perdana menteri, tapi kemudian ada saatnya dia melepaskan diri dari politik, tapi tidak pernah meninggalkan masjid. Ini sekarang banyak orang politik, masuk politik, keluar politik, tapi masjid tak pernah masuk. Jenazahnya aja masuk masjid. Nauzubillah. 20. Apa kata beliau? Ceramah beliau yang menggugah. Wahai para tentara yang bertauhid, satu kali kalian bermaksiat, 30 juta rakyat Turki, 300 juta muslim dunia merasakan akibatnya. Ceramah beliau di depan para tentara. Wahai para tentara yang bertauhid, sekali kalian bermaksiat, 30 juta rakyat Turki waktu itu, 300 juta umat Islam di zaman itu ikut menanggung akibatnya. Karena tentara punya kekuasaan, karena tentara punya jabatan, karena tentara punya kekuatan, maka kalau dia salah sekali mengambil keputusan, maka 300 juta umat Islam menanggung akibatnya. Kalau tentara kuat, maka insya Allah tak akan ada yang berani mengusik Islam di Uighur, tak akan ada yang berani mengusik Islam di India. Tapi apa yang mau dikatakan, ungkapan Said Nursi tetap eksis walaupun 100 tahun yang lalu. Berapa banyak ungkapan filosof tidak lagi eksis. Ucapan beliau, saya ulang sekali lagi, 3 kali. Wahai para tentara yang bertauhid, satu kali kalian berbuat maksiat, 30 juta penduduk Turki, 300 juta muslim akan merasakan akibatnya. Ustadz nyinggung tentara? Enggak, saya membacakan punya Said Nursi. Jangan dipotong video saya, makanya nonton dari awal sampai akhir. Udah datang nggak mau, nonton setengah-setengah. Poin 21. Wahai penguasa, ini ceramah beliau. Wahai penguasa, ubah istanamu jadi universitas. Penguasa-penguasa yang membangun istana megah-megah, cantik-cantik, mewah-mewah, akhirnya kalian mati, tumbang kekuasaan. Apa kata dia? Ubah istanamu jadi universitas. Bangunlah istana biasa-biasa saja, tapi dirikan universitas. Wahai bupati-bupati, gubernur-gubernur, wali kota yang ingin membangun rumah dinas besar-besar, megah-megah, robahlah itu menjadi pembangunan universitas di setiap kabupaten, kota, dan provinsi. Itu tambahan dari saya. Tinggalkan dunia sebelum dia meninggalkan. Sampai masanya kita semua akan meninggalkan dunia ini, betul? Sebelum dia meninggalkan kita, tinggalkan dia. Karena ketika dia meninggalkan kita, kita akan hampa, kosong. Kita tinggalkan dia duluan. Setelah itu tak ada lagi dunia dalam hati kita. Kalaupun ada jabatan, jabatan untuk menolong agama Allah. Kalaupun kita punya kekuasaan, kekuasaan menolong agama Allah. Keluarkan zakat umurmu sebelum untuk kehidupan yang kedua. Kalimat-kalimat yang dia keluarkan itu belum pernah saya baca di buku yang lain. Karena memang saya tak banyak baca buku. Keluarkan, pertama, rubah istanamu jadi universitas. 2, tinggalkan duniamu sebelum dunia meninggalkan engkau. 3, keluarkan zakat umurmu sebelum kau pindah ke kehidupan yang kedua. Selama ini yang saya tahu zakat fitrah, zakat dagang, zakat emas, tapi dia tidak. Dia berkata, keluarkan zakat umurmu sebelum kau pindah dalam kehidupan yang kedua. Artinya apa? Umur mesti dipakai untuk menolong agama Allah. 22. Eropa mengandung Islam akan melahirkan negara Islam. 2 kali dia ulang. Eropa mengandung Islam akan melahirkan negara Islam. Ternyata yang mengungkapkan ucapan ini adalah seorang berkeluarga negaraan Amerika, tapi dia berasal berdarah keturunan Yahudi. Apa kata beliau? Eropa, negara yang besar di Eropa adalah Paris, Prancis. Prancis diisi oleh 3 imigran: Tunisia, Aljazair, Maroko. Spanyol diisi oleh imigran dari Maroko. Maroko nyebrang Gibraltar, naik ke atas Jazirah Spanyol, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Inggris. Inggris diisi imigran muslim dari 3:
India, Pakistan, Bangladesh. Jerman diisi oleh imigran dari Turki. Maka apa kesimpulannya? Eropa sebelum habis 2050 sudah dikuasai oleh Muslim. Turki, Perancis, Spanyol, Inggris, negara-negara besar Eropa diisi Islam. Kenapa begitu? Karena orang Islam kalau sudah pindah ke suatu tempat, anaknya banyak. Bule nggak mau punya anak. Berapa banyak orang Jerman mau dikasih biaya kalau mau punya anak ditanggung sampai doktor. Mereka nggak mau punya anak. Hidupnya, dan sebagian mereka mati tidak punya anak. Kenapa? LGBT laga pedang nggak menghasilkan apa-apa. Akhirnya mereka punah dengan sendirinya. Rupanya tesis bahwa Eropa mengandung Islam, Eropa sedang mengandung Islam, sudah 9 bulan, 10 hari lagi meledak ini Islam. Ketakutan yang luar biasa, maka dimunculkanlah Islamophobia. Islam ini orangnya radikal, Islam ini kalau datang nanti akan membunuh. Tapi mereka tidak bisa mengalahkan itu. Ini sudah takdir Allah, Eropa akan Islam. Karena Nabi dulu bersumpah, kamu akan mengislamkan Rom. Disangka orang Rom itu Damaskus, bukan. Disangka Rom itu adalah Konstantinopel, sudah. Damaskus sudah, Konstantinopel sudah. Ada satu lagi yang belum, Rom, Eropa. Oleh sebab itu yang ngomong bukan Abdul Somad. Saya termasuk tidak berani mengeluarkan statement. Saya hanya ngomong ngutip pendapat orang aja. Sedang ngutip aja kena bully. Bukan kata saya. Bukan kata saya. Kalau mau bully janganlah saya. 2, 3. Politik bisa sebagai pelayan bagi hakikat Islam. Tapi jangan jadikan politik sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengarkan baik-baik. Menurut Said Nursi, politik bisa sebagai pelayan bagi hakikat Islam. Hakikat Islam itu apa? Keadilan. Hakikat Islam itu apa? Memerangi kebodohan. Maka politik bisa dijadikan pelayan untuk mencapai tujuan Islam. Adik-adik yang mau jadi bupati bisa memakai jabatan bupati untuk menghilangkan kebodohan dengan mendirikan universitas di kabupatennya masing-masing, mengeluarkan anggota dewan. Bisa kau jadikan politik itu sebagai pelayan untuk Islam, sehingga dengan itu APBD tahun 2020-2021 untuk menyekolahkan anak yatim fakir miskin bisa. Tapi jangan sampai kau jadikan Islam sebagai alat untuk tujuan politik. Pilih saya masuk surga. Tak betul. Saya ulang sekali lagi, politik bisa sebagai pelayan bagi hakikat Islam, tapi politik tidak boleh menjadikan Islam sebagai alat. 24. Agama dan nasionalisme. Semua kerisauan saya selama ini terjawab dalam buku ini. Selama ini saya risau antara politik dan Islam, politik dan Islam. Ada jawabannya. Sekarang antara politik, nasionalisme dan agama. Sekarang dibenturkan ini antara agama dan nasionalisme. Kalau orang berteriak Allahu Akbar, berarti anti Pancasila. Kalau orang berteriak Pancasila, berarti anti agama. Lihat jawaban beliau. 100 tahun yang lalu beliau sudah berikan jawaban. Apa kata dia? Tentang agama dan nasionalisme. Semangat keagamaan dasar hak orang banyak. Nasionalisme pelindung dan pelayan kekuatan. Jangan benturkan antara agama dan nasionalisme. Semangat keagamaan dasar hak orang banyak. Saudaraku, dasar haknya adalah agama. Saudaraku, dasar haknya adalah agama. Saya, dasar hak saya adalah agama. Nasionalisme saya sebagai seorang Indonesia melindungi dan melayani kekuatan. Oleh sebab itu tidak ada benturan antara agama dan nasionalisme. Sekarang krisis kita begitu. Kawan-kawan kita yang terlalu kuat agama mengatakan kalau kamu ikut Pancasila berarti kamu tauhid, kafir kamu, KTP kamu harus dibakar. Tidak, saudaraku. Dalam pribadi saya beragama, tapi sikap beragama saya ini mesti dilindungi. Siapa yang melindunginya? Nasionalisme. Paham? Saya aja nggak paham. Nggak bisa kita pahami semudah itu bahwa kita beragama itu dasar hak kita masing-masing.
beragama. Tapi kita dilindungi, berkeyakinan, dilayani adalah dengan nasionalisme. Kami berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kita dilindungi, ekonomi kita dilindungi karena nasionalisme ini. Tapi kita punya hak untuk menjalankan agama kita masing-masing. Kita dilindungi, ekonomi kita dilindungi, politik kita dilindungi. Termasuk negara-negara lain berani virus ini masuk, tapi di tempat kita tidak ada satupun yang kena corona. Hebat apa enggak? Enggak berani corona masuk. 25. Beliau tidak hanya berceramah, tidak hanya menulis tafsir, tapi beliau ikut perang, terluka, berdarah, dipenjara bersama perang melawan Armenia, perang melawan Rusia, perang melawan di dalam politikus-politikus busuk yang ingin memfitnah, memenjara, bolak-balik di sidang ratusan kali. Dalam diri Badi'uz Zaman Said Nursi bersatu antara syariat dengan hakikat. Dalam dirinya bersatu antara hakikat dengan jihad. Banyak orang kalau sudah mengaku hakikat pejam mata zikir. La ilaha illallah. Dia tidak. Dia berzikir tapi dia juga berjihad. Dalam dirinya bersatu antara ceramah dengan menulis. Sekarang banyak orang ceramahnya hebat, tulisannya enggak ada. Yang satu hebat nulis, ceramahnya orang ngantuk. Badi'uz Zaman Said Nursi, pertemuan antara itu. Dalam kepala Said Nursi bercampur antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, karena beliau adalah motor utama yang mengkombinasikan antara. Jadi kalau adik-adik sekarang ada melihat sekolah SDIT, SMPIT, dalam kepala ada fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi dalam kepala juga mesti ada Quran, hadis, ada di dalam kepala ini fikih, akidah, akhlak. Maka itu adalah buah pikiran dari Badi'uz Zaman Said Nursi. Saya yakin dan percaya di depan ini semua selama ini mungkin belum mengenal Said Nursi. Dengan mengenal maka kita menemukan jawaban-jawaban. Beliau sudah menggunakan hidupnya untuk agama Allah. Beliau meninggal sebagai salah satu syuhada yang disaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa melaksanakan, mengamalkan isi kandungan buku ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tinggal 10 menit lagi untuk Abdul Somad. Ya. Ya, lalu khalas. Saya baca dari pertanyaan yang ke-1. Bukunya tanya jawab. Ustadz bertanya, UAS menjawab. Dari pertanyaan yang pertama sampai ke berapa Pak Ustadz? Ya sampai 99. Apakah sholat itu? Sholat berarti doa. Sholat berarti doa. Maka orang yang sudah berdoa berarti sudah mudahnya menyesatkan orang. Hayya 'alas shalah. Dah. Kok nggak ke masjid? Sholat itu doa, guys. Sholat itu doa, tapi doa bukan. Sholat itu doa, tapi doa bukan sholat. Di dalam sholat itu ada doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa betul, tapi dalam salat ada dua lagi. Aqwalun, ucapan, wa af'alun, gerakan, tegak, rukuk, sujud. Maka dalam salat itu ada tiga. Pertama, doa, kedua, ucapan, ketiga, gerakan. Kalau tidak ada tiga-tiganya, maka salat tidak sah. Dua. Apa dalil yang menunjukkan salat itu wajib? Aqimus shalah, alladzina yuqimuna shalah, aqimis shalah.
Dari hadisnya ada bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 pilar. Pertama, antas syahada la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. 2, wa tuqimus shalah. 3, wa tu'tiyaz zakah. 4, wa tusumu ramadan. 5, wa tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. 5 pilar Islam. Dari awal tadi saya ceramah, mereka sholat sampai sekarang nggak berhenti. Udah sejam. 3. Kapan sholat diwajibkan? Sholat diwajibkan sejak peristiwa Isra dan Mi'raj. Khamsin. Sholat itu awalnya 50. Summa nuqisat, dikurangi. Hatta ju'ilat khamsan, sampai tinggal 5. Summa nudiya, kemudian aku dipanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yubaddalul qawlu ladayya wa inna laka bihadhil khamsin. Tak bisa lagi di amandemen wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kau laksanakan 5 ini, kau dapat 50. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melaksanakan 1, maka dia dapat 10. Sekali sholat 10, 5 kali sholat 50. 4. Kapan seorang muslim mulai melaksanakan sholat? Melaksanakan sholat umur 7 tahun. Muru auladakum bis sholah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'an sinin, berumur 7 tahun sholat. Wadribuhum fil asrah, pukul 10. 7 suruh, pukul 10. Kalau 7 tahun sudah disuruh sholat, berarti sebelum 7 sudah hafal Al-Fatihah, sudah hafal surat-surat pendek. Umur 5 tahun ibunya sambil masak nasi goreng pagi, anaknya mau sekolah masuk TK PAUD sambil baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya anaknya insya Allah hafal. Ini ibunya sambil masak pagi, pulang-pulang berbadan 2. Makanya anaknya pulang hamil. 5. Apakah sholat mesti dilaksanakan berjamaah? An-Nisa 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ketika kau sedang berada bersama mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perang, kau jadi imam sholat mereka. Saat perang jadi imam sholat, namanya sholat khauf. Sholat khauf artinya sholat takut. Safnya di baris 2. Nabi jadi imam, baris pertama, baris kedua. Baris pertama sholat, baris kedua megang tombak anak panah, mengamati musuh dari depan dari belakang. Selesai 2 rakaat, baris yang belakang maju ke depan, yang barisan depan mundur ke belakang mengawal. Sholat itu disebut dengan sholat khauf. Tapi sholat berjamaah tetap tidak gugur. Sedangkan perang saja tetap sholat berjamaah, apalagi Islamic book fair. Sedang perang aja tetap berjamaah, apalagi cuman pameran buku. Ini sekarang banyak. Kamu kenapa nggak sholat berjamaah? Duduk di pelaminan Pak Ustaz. Pas nikah nggak sholat berjamaah. Di awal hari pernikahannya udah nggak sholat berjamaah. Gimana barokah datang? Gimana anaknya mau jadi anak soleh? Sholatul jamaati tafdulu sholatul fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Kamu nggak sholat berjamaah? Alah cuma 27 aja kok. Ngitungnya jangan 1, ngitungnya setahun. Nih adik-adik yang baru hijrah sudah istiqomah berapa lama sudah istiqomah sholat berjamaah? Alhamdulillah Ustaz, sudah istiqomah selama setahun. Setahun istiqomah sholat berjamaah berarti setahun 27, berarti 27 tahun. Bapak-bapak yang udah istiqomah 10 tahun berarti sudah istiqomah 10 tahun 27 tahun. Makanya umur yang paling pendek umur umat Nabi Muhammad, tapi kelipatan amalnya. Yang istiqomah setahun 27 tahun, yang istiqomah 10 tahun 270 tahun. Oleh sebab itu memang kita paling kecil, memang umur kita paling pendek, tapi kelipatan amal, makanya kita lebih dulu masuk surga dari yang lain. Amin ya rabbal alamin. Selesai Nabi sholat, Nabi tanya, nih mana tadi si Anu, kenapa tidak sholat berjamaah?
layan tahiyanna, mereka yang tidak sholat berjamaah, kata Nabi SAW, jangan ulang sekali lagi. Kalau mereka tetap mengulang juga sholat sendirian di rumah, di kamarnya, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman itu menunjukkan wajib. Setiap ayat hadis yang mengandung ancaman keras itu menunjukkan wajib. Makanya di Saudi Arabia sholat berjamaah itu wajib. Kalau ada orang yang ketika azan berkumandang masih beli ceret kuning, masih belanja di mall, itu ditangkap sama baladia artinya Satpol PP Syariah yang khusus menangani orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Kira-kira kalau dibuat Satpol PP Syariah bisa apa nggak bisa? Bisa. Siapa yang membuatnya? DPR. Siapa yang milih DPR-nya? Rakyat ingin supaya masyarakat sholat berjamaah, tidak bisa lewat ceramah dari bawah, dari atas lewat legislatif. 45 anggota Dewan Kabupaten mengeluarkan Perda Syariah. Ada Satpol PP yang digaji oleh Pemda Kabupaten Kota untuk mengawasi sholat berjamaah. Yang ketangkap sholat berjamaah akan dibawa ke kantor Satpol PP. Setuju apa enggak setuju? Enggak ada yang setuju, ya gagal perdanya. 6. Apa saja keutamaan sholat berjamaah? Pertama, mendapatkan kelipatan 25, 27. Ada hadis nyebut 25. Yang kedua, dijauhkan dari setan. Karena setan kalau nampaknya 2-3 orang dia jauh. Tapi kadang banyak juga setan nggak jauh. Kenapa? Karena yang 2-3 orang itu lebih dahsyat lagi dari setan. 3. Kalau di satu kampung itu ada masjid, musola, tapi tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung diganggu setan. Ada di satu negeri tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Berapa banyak kawan-kawan kita, saudara kita dari jamaah tabligh sampai ke suatu kampung, di kampung itu nggak ada lagi sholat zuhur asar. Ketika dikumandangkan azan zuhur, anak-anak nanya, Pak, itu azan apa tadi? Rupanya di kampung ini yang ada cuman maghrib sama Jumat aja. Yang lain sudah tak ada lagi. Sudah mereka amandemen itu sholat. Di masjid-masjid udah tinggal kambing aja lagi. Oleh sebab itu maka satu kampung itu diganggu setan. Pak Kadesnya kesetanan, RW-nya kesetanan, RT-nya kesetanan, semuanya diganggu setan. Nauzubillah. Dijauhkan dari azab neraka, dijauhkan dari sifat munafik, dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala qiyamul lail sepanjang malam, salat bersama malaikat. Orang yang berjamaah asar bersama dengan para malaikat, didoakan malaikat. Apa kata malaikat mendoakan orang yang salat berjamaah di masjid? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Mendapatkan sop pertama, mendapatkan cinta Allah, keutamaan-keutamaan lainnya lengkap di dalam. 7. Apa hukum perempuan sholat berjamaah? Perempuan yang sholat di dalam pekarangan lebih baik, di dalam rumah lebih baik, di dalam kamar lebih baik, di dalam tempat sempit lebih baik. Itu satu hadis. Tapi jangan lupa ada hadis yang lain. Nabi kalau meluruskan shop, sebaik-baik shop laki-laki di depan, sebaik shop perempuan di belakang. Itu menunjukkan ada perempuan. Karena kalau perempuan tak ada, pasti kata Nabi, sebaik-baik shop laki-laki depan, yang perempuan pergi pulang. Itu menunjukkan perempuan ada di masjid. Lalu kemudian Nabi berkata, hadisnya Bukhari Muslim, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan datang ke masjid. Maka kombinasi antara dua hadis ini, perempuan tetap boleh ke masjid, syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid hanya untuk menunjukkan bedaknya 2 inci. Jangan ke masjid hanya untuk menunjukkan gelang kaki, perhiasan baru, beli gelang baru. Jangan ke masjid hanya untuk ketawa cekikikan. Kadang-kadang kita ke masjid ini kaget. Masjid itu kan ada tirainya. Ketika kita masuk, laki-laki belum datang, perempuan sudah ada di sebelah. Gitu kita masuk, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita sangka hantu. Sampai 7. Saya cukupkan sampai 7 saja. Kenapa 7? Karena hari sampai 7, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Sebetulnya waktu sudah habis. Terima kasih, mohon maaf banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Hasbi dari Istanbul, Turki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.